Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin memberikan satu analisis dalam kapasitas saya sebagai penonton yang kebetulan lebih suka berada dalam posisi culture yang selama ini membentuk saya, atau posisi historisitas yang selama ini membentuk saya, membentuk cara pandang saya, membentuk literatur saya, dan sekaligus menjadi karakter keterlibatan saya dalam diskursus nasab ini. Jadi begini, saya amati seluruh pengkritik nasab yang sampai pada penolakan terkait dengan ketersambungan nasab habaib yang bersambung ila Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, memiliki historisitas yang berbeda-beda, sehingga setiap eksistensi kehadiran diri mereka dalam merefleksikan pikiran, pandangan yang didasarkan pada data-data terkait dengan penolakan terhadap nasab Ba'alwi yang tersambung pada Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sebuah eksistensi yang didasarkan kepada latar belakangnya masing-masing. Berangkat dari kultur yang berbeda, yang kebetulan ditemukan dalam satu isu, yaitu isu penolakan terhadap nasab Ba'alwi yang tersambung ke Nabi, karena memang tidak rasional dan tanpa data pendukung dan jarak waktu tidak tersambungnya nasab itu terlalu jauh, sampai 5 abad setengah sendiri, bahkan ada yang mengatakan 6 abad. Itu masing-masing punya data latar belakang yang berbeda-beda, hanya ditemukan dalam satu isu, penolakan nasab Ba'alwi. Nah, taruhlah misalnya Kiai Imaduddin Utsman, beliau punya eksistensi yang khas dan unik dalam hasanah tradisi pesantren, yaitu sebuah sikap penolakan terhadap nasab Ba'alwi yang didasarkan pada kajian literatur. Isunya pada nasab Ba'alwi. Dr. Sugeng punya latar belakang yang berbeda, latar belakang saintifik yang membentuk karakter pandangan Dr. Sugeng. Yang dia lakukan, bagaimana argumen dan data-data yang beliau persiapkan untuk menolak nasab Ba'alwi yang tersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Mat, Dr. Sugeng sudah berbeda latar belakangnya, tapi ketemu pada isu yang sama, yaitu
isu nasab. Hal yang sama, Prof. Dr. Manahem Ali punya latar belakang yang berbeda, latar belakang kajian filologi yang menguatkan pandangannya merungkat nasab ta'alwi yang tersambung kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Latar belakang berbeda, isunya sama. Hal yang sama juga nampak dari eksistensi Buya Ghufran itu memiliki latar belakang historis yang berbeda dengan para pengkritik nasab atau yang membatalkan nasab habaib. Punya kesejarahan panjang Buya Ghufran itu. Baik kesejarahan panjang pada saat beliau thalabul ilmi dan beberapa eksperimen yang lain, pengalaman-pengalaman yang lain, yang itu nampak dengan pola eksistensialisnya sendiri. Tapi ala kulli hal beliau Buya Ghufran atau yang sering dikenal dengan nama Ghufran itu juga memiliki satu tema yang sama dengan kelompok-kelompok yang lain yang sama-sama, yaitu sama-sama memiliki temuan secara empiris terkait dengan tidak tersambungnya nasab habaib ila Rasulullah Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, banyak yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang sekarang pada bermunculan, termasuk Bang Haji Roma Irama. Eksistensi beliau, kehadiran beliau dalam ruang publik, dalam diskursus publik, dan relasinya dengan masyarakat publik, itu juga tidak terlepas dari latar belakang historis beliau, setidaknya sebagai seorang musikus legendaris di Indonesia, yang juga memiliki pengalaman historis ketika beliau belajar agama dan pengalaman-pengalaman spiritual beliau dengan orang-orang terdekat beliau. Bahkan konon saya dengar ada guru Bang Haji Roma Irama yang juga dari Lasem Rembang, yang itu termasuk guru beliau yang di belakang layar. Tapi latar belakang historis yang membentuk eksistensi pola kehadiran Bang Haji Roma Irama juga punya perjuangan yang sama untuk membentuk kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang Habib itu tidak memiliki nasab yang tersambung ke Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin latar belakang historis sama dengan eksistensi kehadiran dalam tema diskursus nasab ini. Saya baca itu justru yang sangat dekat itu hanya dengan dua orang dalam konteks latar belakang kesejarahan dan sama-sama dari tradisi turos, sama-sama dari tradisi kajian keilmuan dalam tradisi turos yang terintegrasi dengan pola pribumisasi Wali Songo dalam konteks keilmuan, dalam konteks khasanah keilmuan.
itu saya paling mudah memahami justru Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Kiai Haji Abdul Aziz Jazuli. Saya lihat dua orang ini, beliau-beliau ini betul-betul serius dalam kajian turos, literatur. Hal yang sama, latar belakang historis yang membentuk eksistensi yang juga menjadi sosok yang tampil mengedukasi masyarakat tentang Habib tidak memiliki ketersambungan nasab kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Dr. Sugeng itu. Beliau latar belakang keilmuan yang sangat serius. Termasuk juga Dr. Malhim Ali. Pada prinsipnya saya ingin menegaskan bahwa diskursus nasab yang memunculkan banyak tokoh dengan eksistensinya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara satu sama lainnya, terkait dengan latar belakang historis, kebudayaan, ilmu pengetahuan, itu semua tanpa koordinasi muncul sebagai sebuah keterpanggilan nurani melihat fenomena di tengah masyarakat yang mengalami banyak problem yang terkait langsung dengan fenomena habaib di Indonesia. Sehingga apa? Latar belakang historis ini membentuk pola yang membentuk kesejarahan yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dikaitkan latar belakang historis Kiai Imad kemudian memiliki pola dalam diskursus kenasaban dengan menegaskan Habib tidak punya hubungan nasab ke Nabi, itu berbeda dengan latar belakang historis yang lain yang kebetulan ketemu dalam satu tema kajian sebenarnya, sehingga nggak bisa dikait-kaitkan. Munculnya eksistensi tokoh si A ada kaitannya dengan tokoh si B, ada kaitannya dengan tokoh si C, tidak ada. Semua memiliki eksistensi yang berbeda-beda, yang kebetulan sama dalam diskursus nasab ini, memiliki satu penegasan Habib tidak tersambung nasabnya ila Rasulullah Mustafa Muhammad SAW. Dan saya yakin tidak lama akan banyak bermunculan tokoh-tokoh yang sekarang sudah makin kelihatan, makin nampak ke permukaan. Terima kasih.